Saya terima kasih banyak untuk Polda dan Kapolda yang melihat laporan saya ini sebagai suatu hal yang memang harus segera diproses gitu. Karena kegaduhan yang timbul dikarenakan persoalan yang dari awal antara Novi dengan Agus ini udah kemana-mana gitu. Dan semoga ini menjadi titik terang juga untuk penyelesaian kasus hukum yang saya hadapi supaya sama-sama. Narasi yang dibangun oleh Denny Sumargo seolah-olah saya ini kepo atau asal ngomong, tidak. Ya, udahlah Denny, kamu sehebat apapun kamu ngomong ya, selama lu ngomong dengan gue itu nggak merasa gue lebih hebat dari lu. Gue lebih di bawah tidak hebatnya ketidakhebatan kamu. Ya artinya maksudnya gue masih di atas sedikit. Saya kan itu sebenarnya masalah itu udah selesai. Waktu itu kan kalian tahu sendiri, saya anggap sudah selesai damai. Tapi setelah itu dia panjangkan kan. Jadi awalnya juga saya berpikir, ya orang mau kemana sih? Ternyata saya dihubungi sama pengacara saya, dan ini nggak bisa. Karena orang ini udah kelewatan. Jadi saya pikir ya sudah, saya kasih kuasa kepada mereka untuk diurus secara hukum, karena sebagai warga negara kan saya juga punya hak. Maka memang saya nggak mau perpanjang ya, ini kan bentuk antisipasi saya aja. Dan kemudian saya ngerasa bahwa apa yang dilakukan oleh pengacara saya ya udah tepat. Dan terbukti, saya juga kaget ya, maksudnya atensi dari Polda. Saya terima kasih banyak untuk Polda dan Kapolda yang melihat laporan saya ini sebagai suatu hal yang memang harus segera diproses gitu. Karena kegaduhan yang timbul dikarenakan persoalan yang dari awal antara Novi dengan Agus ini udah kemana-mana. Dan semoga ini menjadi titik terang juga untuk penyelesaian kasus hukum yang saya hadapi supaya sama-sama enak. Tapi saya nggak ngerti lah. Densus sendiri sudah BAP tadi Bang. Silakan aja kalau dia merasa itu. Yang penting intinya sih saya sudah melaporkan dia dan tunggu aja prosesnya juga. Tinggal kita buat adu argumentasi aja gitu ya. Tanya ke lu deh. Nah, lu maunya apa nih sekarang? Gue maunya nomor satu, urusan lu sama gue udah kan anggap selesai. Lu bawa ke ronde berikutnya. Ayo bro. Berarti lu harus melaporkan dia secara hukum juga? Menurutmu? Ayo bro. Bro. Hey bro. Om Ded, kita udah kenal lama ya. You know where I come from. Menurut lu gue takut penjara? Gua jadi bagian dari itu kalau gue di dalam. Kalau dia di dalam, apa yang akan terjadi sama dia? Ayo bro. Sama-sama enak aja kita. Saya udah pernah hidup di tengah kondisi yang sangat susah. Lu bisa nggak? Simple. Gitu deh. Mau selesai baik-baik? Atau ada yang hancur salah satu dari kita? Enak aja bro. Ya harusnya baik-baik. Baik-baik dong. Ini kan bukan masalah kita, ini masalah Agus dan Novi dengan uang donasi simpel. Jangan dibawa ke arah lain. Tidak mungkin saya berani ini kalau nggak dapat dukungan dari Densus. Soal bagaimana berjuang untuk Agus. Aku yang bayar dia 1 miliar. Tapi kalau dia mau ya, kalau dia nggak mau, kan dia mengatakan bahwa Farhad itu ngarang kan. Dia bilang Farhad itu memancing-mancing akan mengadu domba dengan tidak diadu domba. Bahwa Densus sudah tahu kelakuannya Novi dan ingin dia dukung saya dari belakang layar. Itu ada bukti nyata apa perkataan? Oh ya, adalah dia mau dulu dong. Gampang. Makanya sudah Densus, silakan kamu bertobat dulu. Jangan jelek-jelekin Farhad Abbas karena Farhad Abbas itu nggak sembarang ngomong. Ada dari abang ada langkah selanjutnya nggak sih, sudah dilaporkan pengunduran? Ya saya sampai sekarang saya kan belum tahu. Nanti ditunggu aja panggilan kalau dilaporkan. Tapi saat ini saya lagi memenuhi panggilan beberapa laporan dan membuat laporan juga termasuk UMKM. Kita buat laporan ya dan pemeriksaan juga panggilan pelaporan terhadap Pablo juga. Ini tandanya apakah Densus sudah umumkan genderang perang dari abang gimana? Nggak usah. Dia masalah dengan hukum kok. Yang jelas orang yang sok berani datang ke rumah kita dan minta cabut pedang mengatakan suku Bugis Makassar dan Bugis atau Makassar kan dia. Saya nggak tahu ilmu apa lagi mereka menggunakan untuk melawan kita ya. Tapi abang gentar gak sih? Ya enggak lah. Ya. Yang menggunakan cara-cara adat itu kan dia dan ada aturan hukumnya. Kalau saya kan nggak pernah bicara dan menyebut nama dia atau mengajak dia hajar secara langsung, nggak ada. Tapi bang di sini laporin pencemaran tetap ada kaitan dengan media. Abang di sini tadi tuh kalau nggak salah kata Bang Densus dan kuasa hukum itu dilaporkan terkait pengancaman bang. Mengancam apa? Kalimat hajar mengancam? Ya silakan aja. Gara-gara dia bilang tai, kalau kau berani menghina saya, berani kamu datang ke rumah saya hajar. Paham? Tapi laporan abang di Polres kan masih jalan atau gimana? Jalan. Berarti kan dia nggak mengerti tentang itu.
Dia kan ngomong tai, begitu sampai ke rumah kita, lo mau hajar gue, kan sudah lo klarifikasi sudah selesai. Di luar itu dia mulai baru ketahuan rumahnya dia menantang saya mencabut pedang, itu aja persoalannya. Kenapa Bu Media? Media itu datang karena dia bicara di media. Jadi harus kembali ke media, Om Ded. Sekarang gini, Om Ded, kalau gue nggak datang bawa kamera, kalau gue nggak datang bawa dokumentasi ataupun apa yang akan terjadi? Vera, Bisa putar kemana-mana. bukan hanya keputar, apa yang akan gue lakukan? Lu kenal gue udah lama kan? Ini gue ngomong serius nih, apa yang akan gue lakukan? Dia bisa gebuk-gebukan. Bukan gebuk-gebukan, Om Ded. Ya, Kalau gebuk-gebukan terjadi pemukulan dari dua belah pihak. Ya masa lu tidak memberikan dia kesempatan. Iya, ya boleh lah. Kan tujuan gue datang ke sana kan mau dihajar ya. Kan gue bilang ya udah gue nggak bales. Lu tau gak kenapa gue ngomong kayak gitu? Untuk memberitahu message sama dia bahwa gue datang sini bukan mau cari ribut atau memukul lu atau mengancam lu. Gue datang ke sini untuk ngasih tahu lu. Ingat baik-baik Bang Farhad Abbas. Anda orang besar, Anda pengacara, dan saya yang setahu saya, Bapak Anda ini orang hebat, Ibu Anda orang baik. Saya tahu itu, Om Ded. Jangan kamu menjadikan kamu punya perilaku di hadapan masyarakat mengancam orang dengan hukuman, apalagi mengancam orang mau hajar. Orang bukan takut, teman, cuma malas. Cuma per malam itu gue berpikir ini orang harus di stop. Kalau dia terus-terusan kayak begini, dia akan merasa dirinya superior. Jadi intinya lu mau ngasih pelajaran bahwa tidak semua orang bisa ditakut-takuti oleh hukum. Betul, apalagi kita berasal dari tanah yang sama. Karena kita ada sirih. Jaga perilaku baik-baik supaya kita itu membawa kita punya jati diri dari daerah kita enak dilihat. Oke. Dia mengatakan bahwa Bugis Makassar itu apa istilahnya? Sirih Napace. Nah, Sirina Pace itu di zaman penjajah. Ya terus berarti di zaman sekarang tidak berlaku itu. Dia bilang gitu, katanya itu kan cabut pedang itu untuk lawan penjajah, bukan untuk saling. Emangnya saya bawa badik, saya bawa pedang. Emangnya saya dalam harfiah bahwa kamu punya pedang, cabut. Emang dia punya pedang? Enggak kan, itu kan Jangan penafsiran dia, memang gaya sombongnya masih ada, nggak ada kelihatan rendah hatinya. Jadi kita luruskan aja, silakan kalau mau laporkan kita nggak ada masalah. Karena kita itu ada sebab akibatnya ya. Ada dari abang ada langkah selanjutnya nggak sih sudah dilaporkan mundur? Ya saya sampai sekarang saya kan belum tahu, nanti tunggu aja panggilan kalau dilaporkan. Tapi saat ini saya lagi memenuhi panggilan beberapa laporan dan membuat laporan juga termasuk UMKM. Kita buat laporan ya, dan pemeriksaan juga panggilan pelaporan terhadap Pak Bro juga. Ini tandanya apakah Densus sudah umumkan genderang perang dari abang dimasuk kemana? Nggak usah, dia masalahnya hukum kok. Yang jelas orang yang sok berani datang ke rumah kita dan minta cabut pedang mengatakan suku Bugis Makassar dan Bugis atau Makassar kan dia. Saya nggak tahu ilmu apa lagi mereka menggunakan untuk melawan kita ya. Tapi abang gentar gak sih? Ya enggak lah. Ya. Yang menggunakan cara-cara adat itu kan dia. Dan ada aturan hukumnya. Kalau saya kan nggak pernah bicara dengan menyebut nama dia atau mengajak dia hajar secara langsung ya. Nggak ada. Tapi bang, Paling dia laporin pencemaran, tetap ada kaitan dengan media kan. Farhad Abbas ungkap kronologi didatangi Denny Sumargo. Dia takut juga gue pukul. Perseteruan antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas kian memanas. Selesai, keduanya sempat terlibat adu mulut beberapa waktu yang lalu. Kini, Farhad Abbas menceritakan kronologi kedekatannya dengan Denny Sumargo. Kini, Farhad Abbas menceritakan kronologi kedatangan Denny Sumargo ke kediamannya pada saat itu kepada Deddy Corbuzier. Melansir dari akun Instagram ternama, mengunggah ulang potongan video Farhad Abbas yang menceritakan kejadian yang menghebohkan di dunia sosial dengan Denny Sumargo. Pengacara tersebut mengatakan awal mula pria yang akrab disapa Densu datang menghampirinya di kediaman malam-malam. Dia chat, "Lo mau hajar gue, Sherlock?" Yang nggak lagi ada istilah pengacara, "Jangan dong, kan nggak mungkin," kata Farhad dikutip dari Pos Kota pada hari Senin kemarin. Akhirnya Farhad pun mengirim lokasi kepada Densu dan bertanya kapan ia akan datang ke rumahnya. Meski ia menanyakan hal itu, Farhad tak menyangka jika Densu benar-benar menghampirinya. "Iya, dia minta Sherlock. Saya tanya, kapan mau datang? Ternyata dia datang beneran," katanya. Mendengar hal itu, Deddy Corbuzier pun justru tertawa dengan sikap Farhad yang ternyata terkejut.
melihat YouTuber itu menghampirinya. Ini kan antara dua. Dia mau nyoba kiri ambulan, kanan kuburan. Akhirnya saya turun. Dia udah masuk ke dalam rumah, katanya seperti itu. Menurutnya Densu memang memiliki nyali, tetapi nyalinya itu sama saja seperti dirinya. Ia mengatakan jika Densu sebenarnya takut dengan dirinya, hanya saja dikemas dengan terlihat tegas. Lantas saja membuat warganet tertawa. Bagaimana menurut Anda?